Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentu saja salam Pancasila. Sebenarnya hari ini adalah hari kelahiran daripada Pancasila 1 Juni. Sedangkan kalau Oktober itu adalah hari kesaktian Pancasila, karena disebut kesaktian Pancasila karena Pancasila dianggap telah menyelamatkan Republik ini dari pemberontakan G30 SPKI. Hari ini ulun hari ini ulun tentu bicara tentang Pancasila, karena ulun sering menyebut dengan salam Pancasila, maka rasanya tidak afdol kalau misalnya tidak bicara tentang Pancasila. Dulu kita mengenal dengan pendidikan Pancasila berbagai macam dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana Pancasila itu adalah sebagai way of life atau sebagai pandangan hidup. Kalau tadi juga Pak Jokowi bilang bahwasanya Pancasila itu harus dibumikan kembali Pancasila itu. Lalu sebenarnya Pancasila itu di dalam pandangan ulun, tentunya ulun harus berpendapat, karena antara berpendapat dengan kritik itu sebenarnya hampir sama gitu. Tapi kalau misalnya kita kritik itu agak lebih tajam, tapi kalau berpendapat itu mungkin agak lebih smooth lah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Pancasila itu ingin marwahnya lebih ditegakkan, atau relevansi antara Pancasila dengan misalnya situasi COVID-19 yang kita hadapi, maka Pancasila itu tentu masih relevan. Ketika kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka beberapa agama itu diakui di Indonesia, lalu keyakinan akan Tuhan itulah yang mendasari bahwasanya ada kekuatan lain selain kekuatan manusia itu sendiri, maka kita berketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu kaitannya dengan COVID-19, apakah misalnya kita ini memiliki keyakinan akan Pancasila sebagai pandangan hidup? Nah, kalau kita memiliki keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa, maka kita tentu juga yakin akan tentang qada dan qadar gitu. Ada takdir yang bisa dibela, ada yang takdir tidak bisa dibela. Takdir yang bisa dibela itu adalah misalnya sakit. Makanya dari zaman Romawi kuno, zaman-zamannya Mesir kuno, ada istilah tabib-tabib. Maka sekarang ada dokter. Itu adalah takdir yang bisa dibela. Kalau kita sakit, lalu kita berobat. Tapi takdir yang tidak bisa dibela tentunya adalah kematian. Berapa persen kematian akibat COVID? Tidak sampai 10%. Dari 100 orang yang dilaporkan sakit, itu 90%, 80% lebih itu selamat. Hanya sekian puluh persennya saja yang memang meninggal. Nah, kalau Pancasila dikaitkan dengan keyakinan tadi, maka ketika menangani COVID-19, maka Pancasila itu pun dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah sebuah pertaruhan seorang pemimpin. Kenapa saya katakan ini adalah pertaruhan seorang pemimpin? Karena apakah seorang pemimpin memiliki keyakinan ketika mereka menghadapi situasi seperti ini? Pada saat ribuan triliun pinjaman luar negeri untuk menangani COVID, lalu dibuat kepres agar kiranya tidak bisa dipidanakan, karena ini agak ekstrim dianggap wabah, kejadian yang sangat luar biasa, lalu dibuatlah aturan tidak bisa dipidanakan. Ribuan triliun akan ditanggung oleh anak cucu kita dalam membangun sebuah keyakinan ini. COVID itu jelas ada. Tapi ketika kita bicara kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka takdir mati dengan takdir yang bisa dibela itu adalah suatu yang berlainan gitu. Itu suatu yang berlainan. Oleh karenanya, menghindari kerumunan yang disarankan oleh pemerintah ataupun memakai masker misalnya, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Ketika kita misalnya memakai masker seperti ini, maka tanpa berdoa pun ini adalah ikhtiar. Ikhtiar untuk kiranya
secara vertikal dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam Pancasila itu bahwasanya kita ingin menghindari kemungkinan tertularnya oleh virus. Lalu ketika virus bisa lewat telinga, katanya lewat kulit, lewat mata, lewat tangan, lalu orang bersalaman berhantam-hantam begini, sehingga orang tidak lagi bersalaman begini. Karena kenapa? Tidak masalah kalau untuk menghindari mau tangan begini, tapi ketika misalnya menghindari berjabat tangan seperti ini karena ketakutan COVID begini, disitulah kuncinya. Sama halnya seperti ini. Ketika kita bicara tentang Pancasila, lalu kita pakai masker begini, tidak bisa bernapas karena kita menghirup CO2 yang dikeluarkan oleh kita sendiri, lalu kita misalnya terus bertahan seperti ini, padahal kita tidak bisa bernapas, tiba-tiba di dalam hati kita misalnya, lalu timbul sebuah ketakutan bahwasanya kalau begini kita selamat, kalau kita lepas ini maka kita tidak selamat. Itu yang menjadi persoalan dalam Pancasila. Kalau misalnya sudah tidak bisa bernapas, buang saja. Ikhtiar sudah dilakukan, jangan memaksakan sesuatu yang membuat ketakutan. Itu intinya ketika ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sebuah bagian daripada keyakinan. Nah, ini apa yang terjadi di dalam penanganan COVID ini udah luar biasa. Luar biasa menjauhkan Pancasila yang katanya way of life, menempatkan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai pedoman yang kuat, maka orientasinya sudah berbeda. Sudah terangkat di permukaan dan saya juga tahu tes COVID dan bagaimanapun yang dites, baik yang tidak akurat, baik yang akurat ataupun dengan surat yang abal-abal itu beredar di mana-mana. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa meyakini sebuah penyakit, menghindari sebuah penyakit itu justru bisa melemahkan keyakinan kita akan Pancasila. Tentunya Pancasila itu adalah bersumber dari agama. Itu yang tidak bisa kita benarkan. Orang mati bukan karena COVID, tapi orang mati karena kelaparan, orang bercerai karena tidak ada pendapatan, orang kesusahan karena memang ekonomi ini harus berputar. Tapi ketika ekonomi ini mandek, tidak berputar, satu saja yang tidak berputar, maka itu akan rentetannya akan semakin panjang. Jadi kesakitan mental inilah yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini akibat di dalam pandangan kita penanganan COVID yang kalau dikaitkan dengan Pancasila tadi, yang tentunya jauh daripada sebuah keyakinan dalam penanganan sebuah keadaan oleh pemerintah. Itu yang artinya pemerintah itu harus mendorong seharusnya ke arah yang lebih baik. Makanya ketika pemerintah dipimpin bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Tapi ketika pemimpin atau negara dipimpin oleh orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka tentu tunggulah kehancuran umat ini. Itu kaitan Pancasila dengan keadaan sekarang ini. Sehingga orientasi apapun di Indonesia ini, orientasinya anti bisnis untuk kepentingan dirinya, yang menjauhkan Pancasila itu sendiri daripada way of life. Bagaimana kita membumikan Pancasila ketika misalnya cara yang dilakukan itu salah. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang paling fundamental. Karena apa? Sekarang media sosial itu sudah tidak beradab. Siapa yang seharusnya membumikan Pancasila kalau presiden serius? Yang membumikan Pancasila tentu adalah pemerintah. Bagaimana membumikan Pancasila? Yaitu dengan peraturan dan undang-undang. Memperkuat itu di dalam peraturan dan undang-undang. Sekarang buka YouTube, buka media sosial apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang langsung masuk ke dalam rumah kita, itu sudah tidak tersortir lagi. Apapun masuk, judul berita lain, isi lain. Yang penting dia berusaha mendapatkan uang dari sana, berusaha menjadi popularitas dengan media sosial, tidak pernah peduli dengan bahwasanya media sosial itu akan merusak. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan sila yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya pemerintah. Bagaimana caranya? Harusnya di dalam pendaftaran nomor HP itu tidak lagi berbasis KK. Kita persempit ruangnya dengan EKTP misalnya atau sidik jari.
dan langsung mendaftarkan itu kepada konter-konter tertentu, sehingga setiap orang tidak bisa mendaftarkan nomor HP-nya dengan menggunakan kakak sendiri ataupun kartu keluarga orang lain. Sehingga apa? Sehingga mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terhadap media sosial. Lalu ketika dia melakukan sesuatu yang salah, maka yang harus dilakukan adalah memberikan sanksi, baik peringatan, denda, ataupun sanksi lainnya, sanksi pidana lainnya yang tentu saja tidak lagi memberikan izin kepada pengguna media sosial yang saya sebut dengan anak-anak dajjal tersebut. Itu problemnya. Tapi ketika pemerintah membiarkan seperti ini, karena mungkin untuk menghindari pajak, sehingga ada kartu prabayar yang tidak terkontrol, atau juga mungkin disengaja oleh orang-orang luar yang mempengaruhi dan pemerintahnya tidak peduli, maka makna daripada manusia yang adil dan beradab itu justru tidak bisa dibumikan. Kalau ingin dibumikan oleh pemerintah, maka tentunya aturan itu adalah diperkuat. Tidak bisa orang bikin berita semena-mena di media sosial yang judul lain isi lain, membuat kronologis, menyiarkan kekerasan. Dan tidak hanya kekerasan verbal, kekerasan fisik, itu dipertontonkan saban hari masuk ke dalam ruang kita. Tidak mengenal usia, siapa memuka, hingga itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Apa saja yang penting ingin top, yang kekerasan, pembunuhan, kecelakaan tanpa blur disiarkan, itu sebenarnya kekerasan yang berbahaya. Jadi kalau presiden ingin membumikan Pancasila, manusia yang adil dan beradab, maka keberadaban itu harus diatur oleh pemerintah. Tidak bisa keberadaban itu tumbuh dari rakyat. Ini yang paling mendasar tentang media sosial yang sekarang tidak terkontrol. Harusnya orang hanya punya satu nomor atau dua nomor sehingga dia bertanggung jawab terhadap semuanya. Tapi bagaimana mungkin orang bisa mendaftar bank sampai 10 penipuan di media sosial, lewat online, pinjaman online, dan tidak ada kontrol dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada kontrol dari pemerintah, maka itu adalah sebuah, boleh dikatakan seperti sebuah kesengajaan. Pinjam online dengan bunga riba yang berlipat-lipat, menggunakan premanisme di dalam menagih, itu adalah sindikasi. Tapi pemerintah tidak mengatur itu. OJK berdiam diri saja. Itu persoalan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ingin membumikan Pancasila, bumikanlah dengan peraturan dan undang-undang. Bukan dengan membumikan dengan kata-kata, pidato pakai misalnya pakaian-pakaian kebesaran misalnya, di pakaian kenegaraan atau apapun, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau memang ingin membumikan, atur yang baik media sosial ini. Hak berpendapat, menyatakan pendapat di muka umum, itu adalah hak daripada warga negara yang diatur oleh undang-undang. Tapi kalau isinya adalah sampah, fitnah, buzzer, yang dibayar untuk membela tuannya, dan tidak ditindak apa-apa, itu yang tidak sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam konsep Pancasila. Ini sudah gawat sebenarnya. Media sosial ini sudah gawat sama sekali. Ini yang merusak keimanan, yang merusak aturan. Orang bisa memotong video orang, menyebarkan video orang, memotong-motong, lalu menggabung-gabungkan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan buzzer, untuk kepentingan macam-macam. Muncul di media sosial dan tidak ada tindakan sama sekali oleh pemerintah. Orang tersebut dengan semena-mena masih saja menggunakan media sosial. Harusnya orang tersebut sudah tidak lagi bisa berkomunikasi dengan medsos kalau memang pemerintah ini tidak abai. Itu adalah sila yang paling krusial di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya tidak terlalu panjang bicara tentang hal-hal fundamental karena ini terlalu panjang di media sosial nantinya. Jadi yang tidak suka dengan apa yang saya bicarakan silahkan tutup. Atau ingin membela misalnya tuannya, silahkan bela tuannya, tapi jangan kita mengkritik orang yang mengkritik pemerintah. Karena mengkritik pemerintah itu adalah sebuah kewajiban, bukan lagi sunnah. Karena pemerintah itu digaji oleh rakyat
sumber dananya dari rakyat, lalu rakyat pemilik kedaulatan terbesar itu berhak untuk mengkritik pemerintah. Jadi sebenarnya bukan sunnah mengkritik pemerintah. Orang-orang yang tidak mau dikritik pemerintah, yang tidak mau dikritik itu adalah pemerintah yang memang sama sekali tidak sadar bahwa dia hidup dari rakyat. Ketiga adalah tentu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia saya masih ingat ketika pertama otonomi daerah itu disampaikan oleh Profesor Ria Rashid. Waktu itu beliau masih di Depdagri kalau saya tidak salah ingat. Saya adalah penentang terbesar waktu itu otonomi daerah. Bahkan saya masih ingat, mungkin anak-anaknya Pak almarhum Anang Ardiansah, ketika beliau menjadi ketua DPR di Amuntai, saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya berdebat di pinggir jalan soal otonomi daerah ketika Balangan ingin dipecah menjadi dua melepas dari Amuntai. Pemikiran saya waktu itu adalah hanya satu. Kalau ingin daerah-daerah tersebut maju, gelontorkanlah anggarannya sesuai dengan penghasilan di daerah itu. Bukan dipecah-pecah. Kalau dipecah-pecah, nantinya yang dibangun adalah gedung DPR, gedung-gedung pemerintah, dan semuanya menghabiskan uang rakyat, membangun infrastruktur dan suprastruktur rakyatnya tidak pernah terurus. Dan itu ternyata terbukti. Makin ke bawah, premanisme kekuasaan makin tinggi, pengusaha-pengusaha makin kuat, maka yang tampil adalah orang-orang yang berduit saja. Orang-orang yang bisa mengatur, orang-orang yang bisa menekan. Yaitu tadi kalau dikaitkan dengan Pancasila, di sila pertama kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka tentu ini adalah sesuatu yang berbahaya. Karena orang tidak lagi memiliki keyakinan, orang pesimisme, bahwasanya yang berduit dah yang akan menang. Dan ketika pesimisme itu terjadi, maka dia menjadi pasrah, lalu itu menjadi sesuatu yang lazim. Sesuatu yang tidak bisa dilawan. Sepertinya seperti itu. Kalau dia pasrah, maka ketika persatuan Indonesia menjadi sila ketiga itu, dengan otonomi daerah yang kebablasan seperti ini, maka ini menjadi sebuah sinyal bahaya buat Indonesia. Apalagi masuknya pekerja-pekerja asing, khususnya dari Cina, dari luar negeri itu semua mereka adalah wajib militer. Orang-orang yang dilatih dengan pemikiran militer. Tapi ditaruh di buncu-buncunya negara, di pulau-pulau terpencil, itu menandakan pemerintah antara dua saja. Kalau memang tidak sengaja untuk memecah Indonesia, atau mereka memang tidak memiliki, dalam tanda petik tidak memiliki akal yang sempurna untuk persatuan Indonesia ini berjalan tetap. Kita memiliki sejarah bahwasanya Indonesia sebelumnya bukan bersatu, tapi terjadi dari kerajaan-kerajaan menyatukan diri, dan sejarah itu bisa terulang kalau cara pemerintah mengelola negara seperti ini. Persatuan Indonesia itu bisa tercapai kalau pemerintah pusat di dalam memberikan anggaran kepada daerah itu adil. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu ketika orang merasakan bahwasanya apa yang diberikan itu sudah sesuai dengan keinginannya. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi dia merasa adil, merasa bijak. Jadi mengatur negara ini tidak serta-merta jadi seorang pemimpin. Saya bicara tentang kekuasaan pemimpin pusat di sini, karena Pancasila ini kan lebih general gitu. Tidak bisa mengatur negara misalnya asal ada duit, pinjam, bangun infrastruktur, bangun banyak-banyak bandara yang besar-besar padahal tidak diperlukan, penumpangnya masih sedikit, bukan lahan yang dipersiapkan, tapi sengaja bertriliun-triliun hampir semua. Jalan tol dibangun, tidak salah membangun jalan tol, tapi lihat juga kebutuhan keuangan negara ketika menggunakan uang rakyat dari hutang. Problemnya kan di situ. Persatuan Indonesia problemnya di situ. Anggaran tidak seimbang, apalagi ketika pemimpin-pemimpin lokal yang diamanahi di Jakarta tidak berjuang dengan baik untuk menggelontorkan anggaran ke daerah, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan anggaran. Saya masih ingat ketika Pak Yusuf Kalla, mungkin 20 tahun yang lewat, mengatakan bahwa Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu adalah kota terkumuh. Dan semua orang ngamuk pada saat itu. Tapi memang kota terkumuh. Tidak inginkah kita misalnya memperbaiki ketika orang mengkritik, bukan orang mengkritik lalu marah, dikatakan kota terkumuh lalu marah. Kalau memang kumuh, justru kekumuhan itulah yang dibawa kepada pusat untuk meminta anggaran. Benahi. Kita sudah mensuplai ratusan triliun dari batu bara, tapi
kota kita seperti itu, disitulah saatnya kita melawan. Sebenarnya kalau memang persatuan itu ingin tetap utuh, persatuan Indonesia itu ingin tetap utuh, disitulah poin daripada makna daripada sebuah Pancasila tentang persatuan. Oleh karenanya masih ingat tentunya kita ketika Pak Harto dengan 3 partai dikritik habis-habisan karena dianggap itu adalah kekuasaan yang absolut. Pemilihan lewat DPR dianggap tidak baik. Ketua partai pada saat itu sangat berkuasa karena dia ya yang menyusun anggota dewan. Dia yang menempatkan seseorang nomor berapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ketua partai. Lalu ketua partai dianggap terlalu dominan sehingga teriaklah multi partai. Dulu dari tingkat 2 bisa naik ke tingkat 1, dari tingkat 1 bisa langsung ke DPR RI. Karena kekuasaan partai memang pada saat itu 3, tapi ketika multi partai maka mulailah raja-raja kecil itu muncul. Orang-orang yang harus tampil tapi tidak memiliki kemampuan uang, mereka harus tersingkir. Yang naik adalah yang memiliki kemampuan untuk membayar. Lalu siapa yang salah ketika misalnya negara amburadul? Tidak bisa menyalahkan pemimpin, tapi rakyat juga salah. Ketika rakyat menentukan seorang pemimpin, maka dia juga sebenarnya bertanggung jawab. Itu tadi kaitan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia memiliki keyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka tentu dia meyakini bahwasanya ada kekuatan lain di dunia ini, ada sebuah keyakinan mati itu akan dipertanggungjawabkan sendiri. Dan tentu saja apa yang timbul diakibatkan oleh apa yang tidak sepenuhnya diyakini dengan baik, tapi tetap dia tergoda misalnya, lalu itu menjadikan sesuatu yang tidak baik. Disitulah persatuan Indonesia ini akan menjadi suatu pertaruhan, maka kepemimpinan lokal lah yang diharapkan bisa membawa kita ke arah kebaikan. Karena untuk berharap dengan kepemimpinan pusat itu jangan diharapkan. Terus terang saja, bukan sok pintar saya, bukan sok kritis, tapi berharap dengan pemerintah pusat di era otonomi daerah seperti ini, itu sesuatu yang tidak diharapkan. Lalu sila keempat tentang permusyawaratan perwakilan dalam hikmah kebijaksanaannya. Apa yang dimusyawarahkan oleh dewan dengan rakyat? Yang jadi pertentangan selama ini adalah bahwasanya dewan itu adalah mewakili rakyat, sehingga dia tidak perlu lagi berkomunikasi dengan rakyat. Karena dewan itu adalah sistem perwakilan yang diteruskan oleh partai. Lalu dewan menganggap bahwa dirinya adalah mewakili rakyat atas nama rakyat. Semua sekehendak hatinya. Sebaik apapun perencanaan tentang musyawarah, rencana pembangunan musrembang itu bisa patah di tengah jalan. Musrembang adalah sebenarnya dirancang adalah mengangkat keinginan rakyat agar diperjuangkan di DPR dengan 3 fungsinya, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tapi musrembang selalu patah. Musrembang itu hanya sebagai proforma. Sebagian besar sebagai proforma semata-mata untuk menjalankan sebuah prosedur tentang bahwasannya dewan berfungsi. Reses juga bagian daripada itu. Tapi apa yang diperjuangkan di Jakarta atau yang diperjuangkan di dalam dewan itu sama sekali tidak berkesesuaian dengan keinginan rakyat. Lalu permusyawaratan apa yang dilakukan oleh dewan di dalam mengurusi rakyatnya? Ini yang menjadi persoalan buat kita sebenarnya. Makanya ketika misalnya di zaman Pak Harto, di zaman 3 partai, itu sebenarnya tinggal perbaikan-perbaikan dalam sistem saja. Sekarang akan dikembalikan, akan dikerucutkan lagi dengan menaikkan electoral threshold atau parliamentary threshold agar orang tidak bisa serta-merta membuat partai. Itu akan ditingkatkan lagi dalam rangka mengkerucutkan. Tapi kekuasaan sudah
terlanjur hancur. Terakhir mungkin karena ini adalah momen Pancasila, terakhir mungkin tentang kaitannya dengan KPK, pemecatan pegawai KPK. Tapi sebaik apapun KPK, kejaksaannya kah, kepolisiannya kah, itu sebenarnya dalam tanda petik hampir tidak memiliki makna apa-apa tentang korupsi. Hampir tidak memiliki apa-apa. Untuk apa menangkap tangan orang? Untuk apa menyadap orang kalau ada fundamental lain yang bisa dilakukan? Berpuluh-puluh tahun yang namanya pembatasan transaksi tunai itu sudah disampaikan, tapi tidak digubris. Sama sekali tidak digubris, tidak disentuh baik oleh orang-orang yang di Jakarta yang memiliki kompetensi, apalagi KPK. Karena mereka senang dengan anggaran yang begitu besar. Padahal pembatasan transaksi tunai itu adalah salah satu elemen untuk mengeliminir korupsi. Saya ulang kembali, saya sudah pernah sampaikan. Karena dengan dibatasinya transaksi tunai, maka orang tidak bisa membelanjakan uangnya semena-mena. Artinya orang boleh belanja dengan nominal tertentu. Selebihnya harus bank. Ini yang tidak lain adalah agar terkontrol. Itu kalau memang Pancasila ingin dimaknai. Karena di Pancasila ini kan mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan menyangkut tentang keadilan. Bagaimana bisa adil kalau orang bisa bawa uang berkoper-koper dengan sumber yang tidak jelas, satu. Kedua adalah pendaftaran aset, saya ulang kembali. Kenapa aset ini perlu didaftarkan dan bisa diakses secara terbuka? Agar orang tidak menyembunyikan atas nama orang lain. Sehingga orang bisa membuka akses siapa yang punya. Lalu orang bisa tahu dari sumber mana dia mendapatkannya. Ini semua sudah amburadul. Aset disembunyikan atas nama orang lain. Di Bali juga banyak, di Jakarta juga banyak. Orang-orang asing beli lahan atas nama orang pribumi. Tapi nanti di backup lagi seolah-olah orang pribumi itu memiliki hutang yang banyak. Sehingga diamankan aset itu. Karena aset itu sudah terlanjur misalnya sertifikat hak milik. Tapi di backup lagi dengan hutang piutang dan sebagainya agar aset itu tidak lepas. Nah, kenapa jadi aset itu menjadi penting kepemilikan terbuka? Didaftarkan di sebuah lembaga tersendiri, itu tidak lain adalah mengontrol siapa mendapatkan apa, dari mana sumbernya, dan berapa yang harus dia terima dari sebuah kegiatannya, sehingga dia bisa memiliki aset itu. Kalau sekarang aset ini menjadi sesuatu yang sangat tertutup, sehingga kita pajak pun susah menyasar, zakat pun susah menyasar. Tapi kalau aset menjadi kepemilikan terbuka, maka zakat pun bisa disasar gitu. Karena zakat itu adalah sesuatu yang dalam tanda petik bisa dipaksa. 2,5% hak orang miskin. Ini yang menjadi hal-hal yang fundamental sekarang yang harus dilakukan, tapi tidak mau dilakukan oleh pemerintah. Mengapa saya juga mendorong bahwasanya di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu juga dibuat klausul tentang gugatan rakyat terhadap anggaran secara parsial. Artinya rakyat bisa menggugat sebagian daripada peraturan daerah atau APBN jika dia tidak setuju dengan pembangunan. Tapi kalau sekarang kan bila kita ingin menggugat, maka kita harus menggugat keseluruhan perda. Itu yang tidak bisa, harusnya parsial. Kalau ada proyek yang tidak disetujui oleh rakyat, walaupun DPR itu adalah perwakilan, tapi rakyat tidak suka, karena dianggap tidak fundamental, maka rakyat berhak untuk menggugat. Parsial masing-masing anggaran itu. Sehingga anggaran itu, ketika anggaran itu rontok, maka keadaan akan menjadi lebih baik. Mainnya kan di anggaran. Di program-program yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh rakyat. Disitulah mereka main. Nah, dengan tidak adanya pembatasan transaksi tunai, dengan tidak adanya pendaftaran aset, maka dia juga bisa sembunyikan kemana-mana dia punya aset. Oleh karena tidak perlu mengejar korupsi masa lalu, putihkan saja. Gus Dur pernah mengatakan bahwasanya lebih baik diputihkan saja aset koruptor, tidak perlu mengejar teks amnesti dari luar negeri, putihkan saja. Tobat nasional, putihkan saja semua aset-aset yang ada, dari manapun sumbernya, yang penting tidak keluar dari Indonesia. Daripada mereka tanam di luar negeri, saham di luar negeri, lebih baik masukkan ke Indonesia, putihkan saja.
Karena dengan pembatasan transaksi tunai, maka KPK pun tidak perlu lagi sebenarnya. KPK ini seperti super body, lalu sekarang jadi ASN, mau jadi apa ini, habis saja negara seperti ini. Itu hal-hal yang fundamental seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk misalnya saya sampaikan kemarin bahwasanya undang-undang tentang lapas, lembaga permasyarakatan pun perlu dikoreksi. Mengapa jadi perlu dikoreksi? Karena tidak adil kalau misalnya orang yang dipenjara dimakani oleh rakyat. Setiap orang harusnya menanggung beban kesalahannya sendiri, bukan dimakani di penjara. Yang memakani adalah keluarganya. Kalau dia punya anak, anaknya, kalau punya bapak, bapaknya yang memakani. Jangan negara memakani orang yang melakukan kesalahan. Kalau seperti ini bangkrut negara ini. Orang tidak bertanggung jawab, karena toh masuk penjara makan juga. Padahal makan di penjara pun tidak jelas berapa anggarannya, triliunan. Harusnya orang yang masuk penjara itu menanggung kesalahannya sendiri. Bukan ditimpakan kepada rakyat untuk menanggung pembayaran makannya. Kecuali orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, itu baru negara yang menanggung. Itu pun berhutang kepada negara agar kita bisa kontrol. Jadi negara ini dibangun tidak bisa semena-mena. Angka kelahiran harus tahu, angka kematiannya harus jelas. Kalau kebanyakan umatnya bagaimana menguranginya agar angka kelahiran tidak terlalu tinggi. Lalu sumber daya apa yang bisa dihidupi dari alam untuk menghidupi rakyat. Tapi semua itu akan terus selama korupsi itu masih dibiarkan oleh pemerintah, selama itu juga negara ini tidak pernah akan baik. Karena kuncinya adalah di korupsi. Itu kunci permasalahan kita sebenarnya. Kuncinya di sana. Tapi kalau itu bisa ditekan, dieliminir, insya Allah semuanya akan menjadi tentu lebih baik. Akan menjadi lebih adil. Tapi kalau itu tidak dieliminir, maka semuanya tidak akan menjadi lebih baik. Ini yang menjadikan negara ini bangkrut. Belum lagi uang, cetak uang itu langganannya diindikasikan, terindikasi langganannya Bank Indonesia. Sengaja uang kumal-kumal, cetak hilang, cetak hilang. Negara yang maju saja uangnya rapi, dan kalau uangnya rusak, maka yang mengganti adalah rakyat. Itu yang namanya manusia yang adil dan beradab. Di dalam konsep pendidikan langsung. Mendisiplinkan masyarakat, itu adalah kewajiban daripada pemerintah. Caranya, yaitu tadi, secara tidak sadar, ketika misalnya orang luar negeri uangnya rapi, kalau rusak maka rakyat yang mengganti, itu sebenarnya mendisiplinkan diri. Agar orang sayang. Agar orang tidak mubazir. Agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kerjaannya mencetak uang, memusnahkan uang. Jadi tidak bisa kesalahan individu itu ditimpakan kepada negara. Kesalahan individu harus ditanggung oleh individu sendiri. Lalu timbullah disiplin-disiplin diri. Tapi kalau ditimpakan semua kepada negara, kapan rakyat ini bisa baik? Saya berapa hari ini berada di Jakarta, saya berkomunikasi secara resmi dan tidak resmi. Saya protes tentang pembangunan rumah sakit yang dengan orang-orang katanya moratorium, tapi rumah sakit ini adalah bagian daripada bancakan. Bangun rumah sakit semegah-megahnya, seolah-olah mengusir rakyat, padahal dalamnya kropos. Masuk lagi farmasi, masuk lagi peralatan, semua mengeksploitasi rakyat dengan rumah sakit, seolah-olah mengurusi rakyat. Tapi ketika BPJS diberlakukan, gaji orang-orang BPJS ratusan juta, tapi rakyat yang menggunakan BPJS seperti warga kelas 2 tidak bisa dievaluasi oleh pemerintah. Ini sebenarnya tindakan yang memalukan di hari lahirnya Pancasila. Sehingga pemimpin lokal yang kuat itu memungkinkan kita bisa untuk berbuat. Dengan pemimpin lokal yang lemah itu makin hari makin hancur. Rumah sakit jadi bancakan, moratorium atau penghentian sementara pembangunan itu bohong belaka.
Orang berbondong-bondong membangun rumah sakit. Karena apa? Karena ada duit BPJS. Karena semua rakyat dipaksa untuk bayar. Walaupun tidak menggunakan. Tapi ketika mereka ingin menggunakan, mereka menjadi warga kelas 2. Dan pemerintah tanpa bersalah. Ketawa-ketawa tapinya. Ini yang selalu saya protes. Rumah sakit bermegah-megah, ukurannya tidak sesuai. Semua itu ada aturannya. Jaraknya. Biayanya, perawatannya. Tapi karena ada BPJS, mengeksploitasi rakyat dengan rumah sakit, ini adalah bagian sekarang yang sudah terjadi. Oleh karenanya seharusnya pemerintah menyehatkan rakyat, bukan membangun rumah sakit megah-megah supaya rakyat masuk rumah sakit, didorong untuk masuk rumah sakit. 90% lebih komponen obat itu adalah impor. Artinya apa? Siapapun yang berobat, siapapun yang makan vitamin, itu menyuguhi orang luar negeri. Harusnya impor ini ditekan dengan menyehatkan masyarakat. Bukan dengan menyuruh masyarakat masuk rumah sakit. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu, dikira berobat itu memberikan sebuah kebaikan, padahal yang dimakan itu juga racun, memiliki implikasi buat tubuh. Itulah makna daripada Pancasila tentang di usianya yang sekarang. Kamuflase lewat pusat, retorika oleh pemimpin pusat, dan orang-orang yang tidak tahu, tidak kenal, pemimpin yang sepertinya murah senyum, sepertinya lugu, tapi ketika kita periksa anggarannya terlihatlah dengan jelas. Seperti apa sebenarnya pemimpin itu memimpin republik ini ataupun dalam skala lokal. Kepedihan itu sebenarnya sudah sangat menyakitkan, apalagi di situasi COVID seperti ini. Jadi pemerintah sudah betul-betul abai. Betul-betul abai di dalam mengurusi rakyatnya. Kita tentu masih berharap, kalau kita meyakini ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila Pancasila itu adalah kekuatan utama, maka tentu kita masih berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan rakyat ini dalam kesakitan yang parah. Itu memang harapan terakhir kita melihat keadaan seperti ini. Itu adalah harapan kita tentunya. Karena orang-orang yang kritis itu dibungkam oleh pemerintah. Dulu ketika Dwi Fungsi ABRI, tentara dikritik habis-habisan, dianggap memasuki wilayah sosial. Tapi ketika Dwi Fungsi dicabut, maka kekuatan lain itu justru merajalela. Itu yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Jadi kekuatan kita hanya tinggal pada saat pemilu nanti 2024, kalau masih sehat umur panjang, rasionalitas kita harus jalan untuk memilih pemimpin nasional. Itu yang kita harapkan. Oleh karenanya, sekali lagi, karena saya ulun sering menyebut salam Pancasila, maka tentu di hari Pancasila ini kita berharap makna daripada sila-sila dalam Pancasila itu adalah tertanam di dalam sanubari kita. Bukan retorika belaka, bukan ucapan belaka, bukan hafal Pancasila lalu dikasih sepeda. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah ketika misalnya kita meyakini ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bagian daripada pedoman hidup kita, maka kita juga meyakini bahwasanya kita harus berani berbuat sesuatu di dalam skala yang kecil sekalipun. Jangan dianggap bicara itu tidak memiliki makna. Karena dengan kata-kata, sampaikan walau satu ayat, kalau kita gaungkan terus, maka tentu ini akan menjadi lebih baik. Karena ketidakadilan itu sudah sangat nyata, sudah sangat pincang. Satu orang berkerumun, 1000 orang berkerumun tidak diadili. Tapi ketika yang lain berkerumun, diadili karena dia adalah target. Musuh-musuh yang harus dihabisi karena dapat mempengaruhi 2024.
Oleh karenanya, mudah-mudahan Kalsel khususnya di 2021 nanti sampai 2024 kita betul-betul memiliki seorang pemimpin yang baik, yang memang mau mengusir rakyatnya, yang memang paham tentang Pancasila, yang memang mau betul-betul menjalankan amanahnya. Antara ucapan dan perbuatan diusahakan, paling tidak terlihat itu adalah sejalan. Jadi bukan main kata-kata, main retorika. Gampang sekali melihat jejak seseorang, apakah dia berpihak kepada rakyat atau tidak. Oleh karenanya di hari kelahiran Pancasila ini, sekali lagi saya terus berpesan kepada pemimpin nasional khususnya, bahwasanya kalau betul-betul Republik ini ingin lebih baik, maka pikirkanlah dengan baik dan benar, lakukanlah tindakan yang betul-betul memang ingin mengatasi keadaan ini menjadi lebih baik. Tapi kalau hanya retorika belaka, maka sekali lagi saya sampaikan, seperti juga saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kepemimpinan nasional ini sangat lemah. Sangat lemah. Ketika saya mengkritik pemerintah bukan berarti saya lebih baik, tapi saya memiliki pandangan bahwasanya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah retorika belaka. Karena tidak ada upaya-upaya yang fundamental yang dilakukan. Itu yang menjadikan lahirnya Pancasila pada hari ini 1 Juni ini mudahan nantinya menjadi makna yang lebih baik buat pemimpin nasional dan pemimpin lokal. Demikian, Lun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tentu saja salam yang selalu kami lembagakan. Salam Pancasila. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 Juni 2021.